Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak sekalian, subuh hari ini kita kembali ngawas rutin untuk mengkaji kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, masih seputar bahasan sholat yang kita bahas, yaitu Kitabus Sholat bab syurutus sholat, masih seputar syarat-syarat sholat. Pembahasan terakhir yang kita itu bahas ada di antara syarat-syarat sholat yang ini nanti jadi pembatal jika dilakukan, yaitu saking hadis Muawiyah bin Al-Hakam, yaitu dalam sholat terdapat larangan tidak boleh ngobrol. Kata Nabi SAW, innama wa tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Karena dalam sholat itu seharusnya cuma ada bacaan tasbih, bacaan takbir, dan membaca Al-Quran. Juga dalam hadis Zaid bin Arqam diperintahkan untuk sholat dalam keadaan qanitin, Al-Baqarah 238. Kemudian para sahabat diperintah untuk diam, dan beliau melarang para sahabatnya untuk berbicara ketika sholat. Kemudian pembahasan berikutnya lagi tentang syarat sholat dari hadis Abu Hurairah. Kalau imam itu salah ditegur oleh makmum laki-laki membaca subhanallah, sedangkan kalau ditegur oleh makmum perempuan dengan menepuk punggung telapak tangan kanan, menepuk punggung telapak tangan. Sampai situ ya. Sekarang 237. Ya, monggo dibaca. Wa an Mutarrif bin Abdullah bin Shikhiri man abihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa fi sadrihi azizun ka azizil mirjali minal bukai akhrajahu al-khamsatu ila ibna majahu wa sahahahu ibnu hibana. Dari Mutarrif bin Abdullah bin Shikir dari bapaknya berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sholat dan di dalam dadanya ada suara seperti suara air yang mendidih karena menangis. Dikeluarkan oleh imam yang 5 kecuali Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Taib. Sekarang kita bahas hukum menangis ketika sholat. Dari Mutarrif bin Abdullah bin Asy-Syikhir, dari bapaknya, ia katakan, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Ketika itu ada suara di dadanya seperti keluar suara air yang mendidih. Ternyata ketika itu beliau sedang nangis. Hadis ini dikeluarkan oleh yang 5 kecuali Ibnu Majah. Berarti dikeluarkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Imam Ahmad. Ya, kemudian dikecualikan di sini
tidak dikeluarkan oleh Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban. Kesimpulannya, sanad hadis ini sahih sesuai dengan syarat Muslim, disahihkan juga oleh Imam Al-Hakim. Imam Abu Dawud itu membawakan hadis ini dalam judul bab Al-Buka'u fis Shalah, yaitu menangis ketika sholat. Kesimpulannya satu, hadis ini menunjukkan menangis karena takut kepada Allah tidaklah membatalkan sholat. Tidaklah membatalkan sholat. Faedah yang berikutnya lagi, menangis ketika sholat merupakan bagian dari khusyuk. Menangis ketika sholat merupakan bagian dari khusyuk. Dan ini sudah jadi kebiasaan para salaf, para ulama di masa silam. Misalnya ada kisah Abdullah bin Shaddad, itu ceritakan, aku pernah mendengar dari Umar bin Khattab itu nangis ketika sholat, yaitu sholat subuh, ketika membaca surat Yusuf ayat 86. Dan ketika itu Abdullah bin Shaddad berada di akhir shaf. Umar itu membacakan ayat innama ashku basi wa husni ilallah. Sesungguhnya aku mengadukan urusanku dan kesedihanku kepada Allah. Lantas ketika itu Umar bin Khattab itu menangis, padahal Umar itu dikenal orang yang sangat-sangat keras. Dulunya sebelum masuk Islam itu tokoh Quraisy yang sangat-sangat keras terhadap Nabi SAW. Maka ada seorang sahabat bernama Amr bin Rabi'ah katakan bahwasanya, saya tidak percaya kalau Umar bin Khattab itu bisa masuk Islam. Tunggu dulu keledai dari bapaknya, keledai dari Khattab itu masuk Islam dulu, baru Umar itu masuk. Mungkin gak keledai masuk Islam? Gak mungkin kan? Dia bilang kayak gitu. Seandainya keledainya itu masuk Islam dulu, baru Umar itu masuk. Wah, ini nggak mungkin. Namun berkat doa Nabi SAW, ketika itu Umar bin Khattab didoakan oleh Nabi. Nabi SAW ketika itu mendoakan di antara dua orang. Ya Allah, muliakanlah Islam lewat dua orang ini. Yaitu disebutkan Abu Jahal, kemudian yang kedua Umar bin Khattab. Dan doanya terkabul, Umar bin Khattab kemudian masuk Islam. Ya, Umar bin Khattab kemudian masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, kemudian dia ingin cari cara supaya keislamannya itu tersebar. Dia datangi Abu Jahal, beritahu pada Abu Jahal, saya sudah masuk Islam. Abu Jahal bilang, apa-apaan kamu bawa berita ini ke sini? Pergi kamu dari sini. Abu Jahal kesel banget sama dia. Kemudian dia cari orang lagi yang bisa umumkan dia masuk Islam. Ada seorang Quraisy yang memang jadi juru bicara. Setiap ada berita-berita dia yang sampaikan. Dia pun mendengar masuk Islamnya Umar itu dengan dingin sekali. Artinya tidak ditanggapi, nggak respon. Cuma ketika itu dia beritahu pada orang-orang, ini Umar bin Khattab sudah meninggalkan ajaran simbah-simbahnya dulu. Bukan katakan Umar masuk Islam, namun apa? Umar bin Khattab sudah tinggalkan ajaran simbah-simbahnya dulu, ajaran nenek moyangnya. Kalimatnya bukan Umar bin Khattab sudah masuk Islam, namun kalimatnya diubah seperti itu. Tanda bahwasanya orang-orang kafir dulu tidak senang dengan
keislaman seseorang. Baik. Terus faedah yang berikutnya lagi. Jika menangisnya bukan karena takut kepada Allah, bukan karena takut kepada Allah. Misalnya karena urusan dunia, bukan takut kepada Allah. Misalnya karena urusan dunia. Menurut mazhab Imam Ahmad sholatnya batal kalau menangis dengan pilihannya. Ya, kalau menangis itu dengan pilihannya. Contoh apa ya urusan dunia ya? Oh, kelingan pas sholat dompetnya belum ketemu, terus dia nangis terus. Ya, apalagi contohnya? Apa Pak? Mikir utang misalnya. Namun beda kalau nangisnya itu bawaan dari sebelum sholat, nggak bisa dia kendalikan, terus sholat masih ke bawah terus tadi mikir utang dalam sholat di luar sholat kan? Nah, dalam sholat mikir utang, di luar sholat juga mikir utang. Wah, ke bawah dalam sholat. Dia gak bisa tahan tadi, sudah sebelum sholat sudah seperti itu. Terus dia sholat. Berarti itu nangis menguasainya. Kalau nangis menguasainya, maka faedah berikutnya. Kalau nangisnya itu tidak bisa tertahan, nangisnya tidak bisa tertahan dan dibawa sebelum sholat, maka sholatnya tidak batal. Dengan kesalahan nanti masuk yang pertama berarti. Coba kita lihat kata Ibnu Taimiyah, fa amma ma yaglubu 'alal musalli min atasin wa bukain wa ta'wihi fa sahih inda jumhur ulama annahu la yubtil wa mansusu Ahmad wa ghairuhu. Jika ada yang dikuasai nangisnya atau bersinnya ketika sholat, itu nggak bisa tahan, berarti bukan pilihannya. Maka menurut pendapat jumhur ulama sholatnya tidak batal. Dan inilah juga yang dinaskan atau jadi pendapat saking Imam Ahmad. Jadi dalam pendapat Imam Ahmad dirinci, kalau itu urusan akhirat, mikir akhirat berarti sholatnya tidak batal. Namun kalau mikir dunia, ya, dan itu dia sengaja di dalam sholat untuk nangis karena mikir dunia tadi, maka sholatnya jadi batal. Namun kalau tidak bisa dia kuasai, maka sholatnya tidak batal. Adapun kalau dalam mazhab Syafi'i, jika menangisnya itu keluar 2 huruf. Apa contoh 2 huruf? Ihi gitu ya. Sudah 2 itu? Iya. Atau waduh. Ini kan waduh ya nah. Sudah berapa itu? 2 kan? Maka membatalkan sholat karena seperti itu meniadakan sholat. Meskipun ketika itu menangisnya karena urusan akhirat. Ini pendapat paling kuat dalam mazhab Syafi'i. Walau dalam mazhab sendiri ada perbedaan pendapat. Jadi dalam mazhab Syafi'i tidak bedakan. Dia nangis urusan akhirat keluar 2 huruf, pokoknya batal sholatnya. Dia nangis urusan dunia, sholatnya juga batal. Nah sekarang hadis 238 hukum berdehem. Nah itu di dalam sholat bagaimana? Baca hadisnya. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala kana li min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam madkhalani fa kuntu idza ataituhu wa huwa yusalli tanahnaha li. Rawahun Nasa'i wa Ibnu Majah. Dari Ali radhiyallahu anhu berkata, aku mempunyai 2 pintu untuk masuk mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
apabila aku mendatanginya ketika beliau sedang sholat, beliau berdehem untukku. Diriwayatkan oleh An-Nasai dan Ibnu Majah. Beliau berdehem untukku. Lihat, ketika pintu itu diketuk, ketika itu Ali katakan, aku punya 2 pintu untuk masuk mendatangi Rasulullah SAW. Apabila aku mendatanginya, tak tak tak. Terus ketika beliau itu sedang sholat, beliau jawabnya dengan Nah sekarang hadisnya itu rawahu Nasai wa Ibnu Majah. Hadisnya diriwayatkan oleh An-Nasai dan Ibnu Majah. Beri catatan, hadis ini lihat catatan nomor 76, sanadnya lemah. Ya, catatan kaki 76, sanadnya lemah. Hadisnya lemah berarti. Namun hadis yang lebih kuat bukan dengan berdehem tadi, untuk jawab kalau ada yang manggil-manggil saat kita sholat, berikan keterangan situ. Jawaban paling baik adalah baca tasbih. Itu yang ada dalam riwayat yang lain, yaitu ada lafaz yang sebutkan ini dari jalur Jarir dan Abdul Wahid, fa in kana fi sholatin sabbaha. Jika Nabi SAW berada dalam sholat, beliau bertasbih. Gimana bertasbih? Subhanallah. Dan baca zikir ini dalam sholat boleh, karena sholat itu isinya tasbih, wa takbir, wa qiraatul Quran. Sholat itu isinya bacaan tasbih, subhanallah, bacaan takbir, Allahu Akbar, kemudian bacaan Al-Quran. Itu yang ada dalam sholat. Dan ini riwayat yang lebih kuat dibandingkan dengan kalau kita itu sedang sholat, atau tadi riwayat yang katakan Nabi SAW sedang sholat terus dia balas dengan ham ketika lagi sholat. Nah sekarang faedah yang bisa kita ambil, ini kaitannya dengan berdehem tadi. Berdehem itu tidak membatalkan sholat. Berdehem itu tidak membatalkan sholat, kecuali kalau situ muncul kalimat ya suwe gitu misalnya, sudah tambah lagi kata, itu beda. Kalau tadi cuma tidak sampai batal, walaupun ini kadang dilakukan ketika sudah lihat ini imam ki suwe banget ini. Ya, sudah ada isyarat-isyarat dari belakang. Tarik lagi. Ya, tidak batal. Terus sekarang faedah yang kedua, cara negur imam. Bukan cara menegur imam, cara menjawab orang yang memanggil ketika sedang sholat. Cara menjawab ketika ada yang memanggil saat sedang sholat. Paling bagus dengan bacaan apa tadi? Subhanallah, tasbih. Jadi baca subhanallah. Ini sama juga kalau kita praktekkan hadis ini, berarti sama saja dengan orang yang manggil kita dengan ucapkan salam. Kan tidak boleh dijawab. Assalamualaikum Pak Sudar. Oh ternyata lagi sholat duha. Terus jawabnya apa? Subhanallah. Kalau wong ngaji ya wis paham. Oh iya ya, ini pas mau ngaji ahad ini pelajarannya ini langsung diterapkan oleh Pak Sudar. Diterapkan tenan loh ini. Langsung dia baca subhanallah. Ya, saat sholat tadi.
Berarti harus dipahami, oh ini lagi sholat berarti. Ya, ini lagi sholat. Maka yang lagi mau bertamu atau ingin ketemu, dia tunda dulu. Oh, saya tunggu dulu sebentar, karena yang ini sedang sholat. Mengeraskan takbir juga bisa. Jadi ketika ruko, bangkit dari sujud atau mau turun sujud, kemudian baca takbirnya dikeraskan. Allahu Akbar. Itu masih dibolehkan karena itu juga bacaan di zikir. Nah, terus hadis yang berikutnya lagi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qultu li Bilalin kaifa ra'aita an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yarudda 'alaihim hina yusallimuna 'alaihi wa huwa yusalli qala yaqulu hakadha wa basata kaffahu akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahahu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, aku bertanya kepada Bilal radhiyallahu anhu, bagaimana engkau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab salam mereka ketika beliau sedang sholat? Bilal menjawab begini, sambil ia membuka telapak tangannya, dikeluarkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan disahihkan olehnya. Lihat, hadis ini sama juga nyambung dengan hadis sebelumnya yang berdaham tadi. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Bilal, bagaimana engkau melihat Rasulullah SAW menjawab salam ketika beliau sedang sholat? Ada yang mengucapkan salam, kemudian Nabi SAW sedang sholat. Maka Bilal menjawab begini, sambil ia membuka telapak tangannya. Jadi gini sedekap. Kalau dari belakang tahu ini sedang sholat. Nah, riwayat hadis ini dikatakan oleh Imam Tirmidzi hasan sahih. Dan juga hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Jadi berikan catatan hadisnya itu sahih. Nah, sekarang kita lihat faedah yang bisa diambil. Pertama, boleh mengucapkan salam kepada orang yang sedang sholat, dan hukumnya tidaklah makruh. Boleh mengucapkan salam kepada orang yang sedang sholat dan hukumnya tidaklah makruh. Kalau tidak makruh berarti hukumnya apa? Boleh. Karena dalam hadis ini Nabi SAW tidak mengingkari salamnya. Kalau seandainya salamnya tidak boleh, awalnya harusnya Nabi SAW jawab, salam nggak boleh kepada orang yang sedang sholat. Namun di sini cuma diberikan jawaban, gimana nanti kalau ada yang mengucapkan salam, balasnya bagaimana? Berarti kalau ada yang mengucapkan, ya enggak masalah. Walaupun itu orang mengetahui tentang salat itu atau dalam salat itu. Iya, di sini secara umum seperti itu. Terus faedah yang berikutnya lagi. Balasan untuk salam saat kita sedang sholat bisa dengan isyarat. Balasan untuk salam dari orang lain ketika kita sedang sholat bisa dengan isyarat. Dan isyarat seperti itu tidak membatalkan sholat.
Isyarat seperti itu tidak membatalkan sholat. Karena gerakannya sedikit dan dilakukan dalam keadaan butuh. Karena gerakannya sedikit dan dilakukan dalam keadaan apa? Butuh. Sedangkan kalau yang membatalkan sholat gimana? Gerakannya banyak, kemudian berturut-turut, kemudian tidak dalam keadaan butuh. Ditulis syarat gerakannya membatalkan sholat ada 3. Syarat gerakannya membatalkan sholat ada 3. 1. Banyak. 2. Berturut-turut. 3. Bukan dalam keadaan butuh. Diulang. 1 apa? Banyak. 2. Turut-turut. 2 apa? Berturut-turut. 3. Tidak dalam keadaan butuh. Maaf, tidak dalam keadaan butuh. Banyak, berturut-turut, tidak dalam keadaan butuh. Berarti kalau sedikit tidak batal. Kalau dalam keadaan butuh tidak batal juga, seperti yang kita bahas ini. Begitu juga hadis yang kemarin telah kita lihat, ya, yang tentang Nabi SAW gendong bayi, sudah belum itu? Belum. Nanti kita akan lihat. Nanti Nabi SAW itu gendong, ada cucunya Umamah, putri dari Zainab, digendong ketika sholat, dan itu gerakan dalam keadaan butuh. Baik, kita lihat hadis tersebut. Hadis dari Abu Qatadah. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa hamilun Umamata binta Zainab fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha muttafaqun alaihi walil muslimin wa huwa ya ummun nasa fil masjidi. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat menggendong sambil Umamah binti Zainab. Jika beliau sujud, beliau meletakkannya, dan jika beliau berdiri, beliau menggendongnya. Muttafaqun alaihi, dalam riwayat Muslim, sedang beliau mengimami orang-orang. Baik, kita lihat dari Abu Qatadah. Rasulullah SAW itu sedang sholat. Saat itu hamilun Umamah. Beliau menggendong Umamah, putrinya Zainab. Zainab itu putrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menikah dengan Abul As. Berarti ini adalah cucunya langsung. Nah, saat itu Umamah, saat Rasulullah SAW itu sholat, fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha. Ketika sujud, Nabi SAW itu letakkan si Umamah. Ketika berdiri, dia gendong lagi. Nabi SAW menggendong lagi Umamah. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan Bukhari dan Muslim, dan dalam riwayat Muslim dikatakan wa ya ummun nas fil masjid. Dan Nabi SAW itu sedang melaksanakan sholat berjamaah di masjid, jadi imam. Berarti ini bukan hanya sholat sendirian, namun jadi apa? Imam. Faedah yang bisa kita ambil. 1. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
menggendong cucunya di dalam sholat. Menggendong cucunya di dalam sholat. Maka menunjukkan tidak batalnya. Maka menunjukkan tidak batalnya. Faedah yang berikutnya lagi. Menggendong seperti itu boleh dilakukan saat jadi imam atau sholat sendirian atau ketika sholat wajib atau ketika sholat wajib juga sholat sunnah. Jadi ingat ya, ini sholat wajib berarti karena sholat berjamaah. Asalnya itu sholat wajib. Maka kalau sholat wajib itu boleh, berarti dilaksanakan dilakukan ketika sholat sunnah juga dibolehkan. Karena sholat wajibnya boleh. Maka ketika laksanakan sholat sunnah masih dibolehkan. Seperti itu tidak masalah. Sholat berjamaahnya boleh, apalagi sholat sendirian. Karena ini lagi berjamaah, jadi imam lagi, coba lihat. Bukan jadi makmum, jadi apa? Imam. Umamah itu ketika Nabi SAW itu sujud, diletakkan Umamah, ketika mau bangkit, ya Umamah itu digendong lagi. Terus faedah yang berikutnya lagi. Hadis ini menunjukkan Nabi SAW tetap sholat berjamaah. Walaupun ada urusan dunia yang mesti dilakukan. Ini ada urusan dunianya apa di sini? Ya, ngomong cucu ya kan? Iya. Dan itu tidak jadi alasan. Kalau kita saat ini itu gara-gara ngomong seperti ini, ya wes aku ini sholat. Cuma alasan kayak gitu saja. Nunda, baik itu bapak-bapaknya ataupun ibu-ibunya. Itu tanda kita itu masih mendahulukan dunia, diri sendiri, keluarga lebih daripada Allah dan Rasulnya. Pernah Umar bin Khattab dipegang tangannya oleh Nabi SAW. Kemudian ya ketika itu Umar katakan, wahai Rasulullah, engkau lebih saya cintai dari segala sesuatu kecuali diri saya sendiri. Kemudian ketika itu Nabi SAW jawab, Umar, tetap engkau mencintai segala sesuatu, engkau mencintai aku lebih daripada segala sesuatu, termasuk juga dirimu. Ya, nggak boleh ada pengecualian. Engkau harus dahulukan aku lebih daripada dirimu sendiri. Berarti dunia pun kalah, ya urusan kantor pun kalah, urusan negal pun kalah, urusan burung pun kalah, urusan apa lagi? Istri pun kalah, urusan anak pun kalah. Termasuk diri Umar sendiri. Maka ketika itu Umar itu katakan pada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, saat ini juga engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu termasuk diriku. Kalau berarti mencintai Rasul lebih daripada dirinya sendiri, kalau ada panggilan Rasul langsung sami'na wa ata'na, tinggalkan urusan-urusan dunia yang ada. Dan si Nabi SAW bisa nyambi tadi, bisa sambil
ya momong putunya ketika melaksanakan sholat. Dan mungkin ya cucu Nabi SAW lebih senang dekat dengan Nabi SAW ketika itu. Itu tidak masalah bagi beliau. Beliau tidak sampai batalkan sholat, tidak. Beliau tetap lanjutkan sholat walaupun dalam keadaan sambil gendong cucunya tadi. Maka tanda seorang muslim itu yang mencintai Allah dan Rasulnya dengan benar, semuanya itu kalah. Urusan dunianya juga kalah. Urusan istri juga kalah. Urusan sapi juga kalah. TV apalagi. Cuma gara-gara delok tinju, bal-balan ya. Dapat panggilan azan ngisa ditunda sik. Demi apa? TV nanggung. Masih sisa 10 menit lagi. Berarti masih dahulukan diri sendiri daripada Allah dan Rasulnya. Ya memang kayak gitu tuntutannya. Karena yang tahu kebaikan itu bukan diri kita sendiri. Yang tahu kebaikan itu Allah dan Rasul. Yang tahu ini itu baik untuk kita. Kok saya harus tinggalkan TV? Kok saya harus tinggalkan sapi saya? Kok saya harus tinggalkan dunia? Yang tahu kebaikan untuk kita itu Allah dan Rasulnya. Sehingga disuruh sholat, tinggalkan yang lain dulu. Itu Allah dan Rasulnya yang tahu. Kita nggak tahu kemaslahatan untuk diri kita sendiri, kita nggak tahu. Sehingga segalanya harus dikalahkan kalau kita itu sudah ibadah. Betul nggak Bapak? Tahu nggak masalah untuk diri sendiri? Nggak tahu. Kita nggak tahu kebaikan untuk diri kita sendiri. Kok bangun, disuruh paksa bangun subuh-subuh gitu. Apa manfaatnya? Sudah manut saja pada Allah dan Rasulnya. Dirimu nggak jadi masalah kalau bangun subuh. Dirimu nggak masalah kalau bangun tahajud. Itu nggak ada masalah sama sekali. Dirimu nggak masalah kalau disuruh puasa. Allah dan Rasulnya yang tahu kebaikan untuk kita. Sudah kita cuma sami'na wa ta'na, patuh saja sudah selesai. Nggak banyak komen, nggak banyak komentar. Wah, kok sih ini saya timbang-timbang dulu, enggak. Sudah manut aja, diperintahkan kayak gini sudah manut. Dirinya dikalahkan, ego-egonya dikalahkan, dunianya dikalahkan demi menjalankan perintah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kesimpulan yang lainnya lagi tadi syarat gerakan tambahan membatalkan sholat. Ada berapa tadi? 3. Nah, itu juga disebutkan dalam hadis ini. Yaitu syaratnya apa tadi? 1. Banyak. 2. Berturut-turut. 3. Bukan dalam keadaan butuh. Banyak ini tidak distandarkan pakai 3. Karena kalau tentukan pakai 3 mesti butuh dalil lagi. Mesti butuh dalil khusus. Karena tadi Nabi SAW coba lihat, gendong si Umamah ya kan, letakkan lagi si Umamah, itu baru 1 rakaat. Nanti kalau bangkit lagi ke rakaat berikut gimana? Sama juga, lebih dari 3 gerakan berarti. Namun kan ketika itu dalam keadaan butuh. Banyaknya iya, namun dalam keadaan butuh. Berarti masih boleh. Masuk garuk-garuk ini tak? Makruh, garuk-garuk ora perlu. Sholat tarik jenggot. Sholat muter-muter sarung. Sholat itu tadi apa ini? Ini mau apa Pak? Ini apa ini? Nah, semuanya diperbaiki lagi, putar-putar lagi. Apa pecisnya? Ini wis rapi pecisnya. Makruh. Gerakannya perlu nggak? Tidak. Perlu atau tidak? Tidak. Ya nggak gerak kayak gitu juga nggak masalah. Maka hukumnya minimalnya itu makruh. Nah terus sekarang gerakan yang bagaimana itu yang membatalkan sholat banyaknya seperti apa? Nah sekarang dicatat.
Gerakan yang membatalkan sholat standarnya jika orang lain melihat kita dianggap tidak sholat, karena banyak gerak, maka sholatnya batal. Standarnya karena orang sudah nilai itu. Orang mungkin itu masa gerak sampai 5 langkah gitu dia kanan kiri. Masa kayak gitu itu sholat. Kok pegang-pegang HP, kok lihat HP. Walaupun tangannya sedekap itu. Buka. Update status. Dia lihat aja gini kan. Orang dari jauh itu nilai. Oh bapak itu nggak sholat itu. Wong buktinya apa? Lihat-lihat HP. Karena itu menafikan kekhusyuan, menafikan kita itu berada dalam sholat. Orang-orang nggak nganggap kalau kita itu sedang sholat. Adapun gerakan dalam sholat kita bisa bagi menjadi 3 gerakan. Gerakan dalam sholat bisa dibagi menjadi 3. 1. Gerakan yang diperintahkan. Seperti melihat di pakaiannya ada najis, terus disingkirkan. Melihat di pakaiannya ada najis, terus disingkirkan. Contoh lagi, memutar arah kiblat karena salah. Ini ngadap apa? Misalnya dia ngadap timur, terus ada yang muter dia terus gerak, atau dia itu baru sadar dalam sholat baru dia itu gerak. Memindahkan arah kiblat untuk dia ini ketika sholat boleh. Contoh lagi pernah Nabi SAW itu memutar Ibnu Abbas saat berada di samping kirinya diputar sebelah kanan. Ibnu Abbas datang sholat sebelah kiri, ini imam dia sebelah sini. Nabi tarik dia, muter, jadikan kanan. Nabi SAW muter dia jadikan sebelah kanan. Karena makmum itu harusnya di sebelah kanan. Namun awalnya itu di kiri. Ibnu Abbas nggak paham. Terus Nabi SAW tarik dia kemudian pindahkan ke kanan. Berarti gerakan Nabi SAW ini dalam keadaan apa? Butuh. Ini gerakan masih diperintahkan. Terus yang kedua, gerakan yang dilarang. Tadi juga gerakan diperintahkan, misalnya ini ya, menutup celah soft. Kita lihat di depan itu belum rapat atau masih ada peluang 1 orang diisi, kita maju ke depan 1 atau 2 langkah. Boleh. Nah, yang kedua di sini gerakan yang dilarang dalam sholat. Contoh, dilarangnya di sini bisa makruh. Contoh main-main dengan jam tangan. Memperbaiki penutup kepala. Main-main dengan jenggot. Seperti ini hukumnya makruh. Namun jika sudah terlalu banyak sekali dan tidak dalam keadaan butuh, hukumnya jadi haram. Terus yang ketiga, gerakan yang mubah atau boleh.
yaitu ketika gerakannya sedikit, dalam keadaan butuh, atau banyak namun darurat, atau banyak namun darurat. Contoh, banyak gerak ketika butuh saat sholat khauf. Sholat khauf dia pegang senjata, pegang, Allahu Akbar, gerak lagi, turun lagi gitu. Boleh. Ini kokam, ini harus belajar itu. Itu sholat khauf. Nanti ada musuhnya dari depan, ada musuhnya dari belakang. Gimana cara jaga, terus yang lainnya sholat. Ya. Gimana kalau sholatnya itu dalam keadaan gempa terus? Ya, waktunya sudah mepet sekali. Ya, gimana sholat subuhnya ini gempa terus nih sekarang ini. Sholat keadaan apapun, dia mau rukbanan, mau berkendaraan, atau dia itu mau sambil jalan, boleh. Ini gerakan masih dalam keadaan apa? Butuh. Darurat walaupun banyak. Ada yang sedikit namun karena dalam keadaan butuh. Kalau yang kita bahas dalam hadis tadi itu apa? Yang mana? Masuk yang pertama, kedua, apa yang ketiga? Yang Umamah tadi digendong Nabi. Masuk pertama, kedua, apa ketiga? Ketiga. Termasuk juga berada di sini menggendong bayi saat sedang sholat. Ya, gerakannya di sini apa? Dihukumnya apa? Mubah. Termasuk juga kalau pakai sarung, kok sarungnya ini kok kelihatan jatuh ke bawah. Nah, diikat sedikit gitu, boleh. Seperti itu tidak membatalkan sholat. Faedah yang berikutnya lagi, boleh menggendong bayi saat sholat dan asalnya bayi itu suci. Boleh menggendong bayi saat sholat dan asalnya bayi itu suci. Walaupun dia pakai apa? Apa Pak? Pampers, di dalamnya itu ada kencing sudah tertampung di situ. Terus datang ke jenengan lagi sholat, jenengan gendong itu. Kan itu di dalam. Iya kan? Itu dalam. Nggak pengaruhi juga orang yang gendong tadi, simbahnya yang gendong ya nggak masalah. Ya, anaknya yang digendong ya nggak masalah tadi. Walaupun tadi pakai pampers, kemudian ada kencing di dalam. Kan nggak pengaruh keluar. Sholatnya tetap sah. Badan bayinya kita nganggap suci, asalnya suci nggih. Badannya itu suci, pakaiannya juga suci. Adapun pampersnya tadi ada sesuatu itu di dalam, bukan di luar. Tidak mempengaruhi kita saat sholat. Kan nggak keluar. Saya bahas pampers punya yang najisnya nggak keluar. Terus faedah yang berikutnya lagi, hadis ini menunjukkan baiknya Nabi SAW kepada anak-anak. Baiknya Nabi SAW kepada anak-anak. Dan itu juga tanda tawadhu'nya beliau. Karena walaupun jadi pemimpin besar seperti Nabi SAW, dengan cucunya itu masih berbuat baik. Juga faedah yang lainnya lagi, boleh membawa anak masuk masjid selama tidak menimbulkan mudarat yang besar, gangguan yang besar.
Wah putune gawe rusuh. Wah jamaah yang lain diusilin. Teriak-teriak. Ya dolan saja muter-muter terus. Simba-simba enggak usyuk. Ya. Ketika habis sholat kemudian ditegur itu. Ya, berarti enggak terima. Maka kalau di sini nanti pertimbangan, kalau anaknya nggak bisa diatur, kalau ini kan bayi di sini, cucunya kan nggak terlalu masalah dibandingkan dengan anak yang 4 tahun, 3 tahun masih belum bisa diatur tenang di dalam sholat, kecuali nanti bareng bapaknya terus. Yang masalah itu kalau anak dikelompokkan jadi satu di belakang, apa yang terjadi bapak-bapak? Rame. Yang satu itu main, dia rebahkan badannya ke kiri semuanya, ke kanan gitu. Semuanya miring kanan. Kiri lagi, terus kayak gitu. Jatuh, rebah semuanya. Semuanya jatuh lagi. Lagi sholat. Tertawa lagi. Simbahnya melo tertawa menurut batal. Bocah ini orang batal, ya orang dianggap sholat. Simbahi batal. Jadi boleh masukkan anak ke masjid seperti tadi Umamah, putrinya Zainab itu digendong oleh Nabi SAW sholat berjamaah berarti di masjid. Namun nanti diperhatikan mesti ditimbang-timbang ketika masukkan anak itu ke masjid. Ini bukan berarti melarang, bukan. Namun kadang ada maslahat, kadang itu tidak, mudorotnya lebih besar. Ya, harus diatur. Karena pendidikannya itu memang kalau belum wajib ke masjid ya belum. Bukan tanggung jawab ya harus ke masjid terus biar dididik masjid. Wong di rumah kan bisa. Iya kan? Anak perempuannya di rumah karo mboke. Anak laki-laki dengan bapaknya. Namun kalau belum bisa diatur, ya sudah taruh rumah dulu, dia sholat di rumah. Gak dibawa ke masjid. Nah ini kalau jadi dalil anak-anak itu boleh masuk masjid, apalagi anaknya sudah paham sholat, diajak ke masjid. Lebih wajib enggak? Lebih wajib, wong iki ora paham apa-apa kok. Apalagi anak sudah paham sholat, ngerti sholat, sudah SD kelas besar, sudah SMP, sudah SMA, dijak ke masjid, enggak dibiarin dolan terus. Orang tua awasi, anak itu nggak dibiarkan berkeliaran, nggak dimanjakan, nggak dibebaskan. Ini bukan Islam liberal. Ya, ini Islam yang benar. Islam yang benar itu ngajak anaknya juga ke masjid. Ini bayi nggak punya urusan apa-apa ini. Diwajibkan nggak bayi kayak begini, bocah kayak gini, balik nggak ini? Enggak. Apalagi anaknya wes balik, ngajak ke masjid. Dari kecil itu sudah diajak. Nggak boleh perasaannya wah saya itu nggak enak, nanti saya marahin dia. Terus justru itu pendidikan kayak gitu. Pendidikan barat tuh beda dengan pendidikan Islam. Kalau pendidikan barat tuh nggak boleh, larang-larang. Islam itu boleh larang. Nggak boleh ini kiorento gitu. Ini haram. Sejak kecil itu. Kalau pendidikan barat nggak boleh, kamu nggak boleh bilang jangan, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, itu tidak boleh kata mereka. Diubah kalimatnya. Orang Islam nggak kayak gitu. Nabi SAW melihat si bocah itu lagi makan nggak bener itu, dibilang kul biyaminik wa kul mimma yalik. Samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Lagi makan dengan tangan kiri. Dia Nabi SAW tegur, bacalah bismillah, makan dengan tangan kanan. Salah, ditegur. Nggak dibiarin. Kalau pendidikan barat dibebasin, punya kreativitas sendiri, yuk kreativitas rusak. Nggak ada ingatan apa-apa. Anak diajak, nggak dibiarin di rumah terus. Dan itu sekarang tuh perhatian orang tua itu kurang untuk ngajak anaknya. Orang tua cuma mikir dirinya sendiri, anak nggak dijak. Diajak untuk datang ke masjid. Apalagi cuma dekat dengan masjid. Jangan cuma mikir diri sendiri. Ya.
Anak itu pingin selamat, orang tua juga selamat. Bukan orang tua nggak bisa itu menyelamatkan anaknya. Kalau anaknya itu nggak sholat itu nggak bisa. Harus ada kaitan iman dengan orang tuanya. Alladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ayat ini sebutkan itu orang tua itu bisa ngajak anaknya kalau diikat dengan iman. Berarti anaknya beriman, orang tuanya juga beriman. Kalau anaknya tidak beriman nggak bisa. Nanti jadi anaknya Nuh. Nah nggak bisa itu, orang tuanya ngajak nggak bisa. Ya, atau sebaliknya orang tuanya nggak beriman, anaknya beriman, nggak bisa dia ngajak orang tua. Harus ada ikatan iman dulu. Bapaknya beriman, anaknya beriman. Walaupun nanti imannya nggak sama derajatnya. Bapaknya imannya lebih bagus daripada anaknya, bapaknya narik anaknya tadi itu, bareng masuk surga. Walaupun imannya nggak sama, harus ada iman dulu. Wong ini anaknya nggak pernah sholat, gimana mau ditarik? Iya kan? Gimana mau ditarik coba? Anaknya nggak sholat, gimana mau ditarik tadi? Wong ini nggak ada iman. Bapaknya nggak sholat, gimana anak mau tarik bapaknya itu? Nggak bisa. Syaratnya iman dulu. Itu baru bisa narik tadi. Alhaqna bihim dzurriyyatahu. Kami nanti kaitkan itu dengan keturunannya. Syaratnya apa? Yang dua iman. Iman itu penting. Iman itu nanti membuat transfer pahala itu berlaku. Kalau tidak ada iman berarti tidak mungkin transfer pahala. Maka aneh kalau ada yang kirim pahala baca Al-Quran dikirim ke orang mati yang tidak pernah sholat. Manfaatnya di mana coba? Wong dia nggak pernah pegang Quran. Ke masjid saja nggak pernah. Sholat berjamaah saja nggak pernah. Apa manfaatnya Quran coba? Saya kirim ke dia pahala. Manfaatnya di mana? Ditransfer gimana coba? Nyambung, orang nyambung. Ini mau transfer, yang ditransfer, mana saya mau terima pakai apa? Oh nggak ada iman kok. Mau pakai Al-Fatihah mau sampai ping 1000 juga, karena muara piye itu mau jumlahnya coba. Iya, illa hadrati fulan Al-Fatihah. Si fulan ora sholat. Coba gimana? Iya kan? Harus dulu ini ada iman, seiki ono iman, baru ini manfaat. Bapak karo anak yo manfaat, anak karo bapak yo manfaat. Karo putune yo sisa. Iya ya betul. Seorang betul. Nah, terus hadis yang terakhir kita lihat. Ini hadis terakhir pembahasan syarat salat. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين في صلاتي الحية والعقرب أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunuhlah dua binatang hitam pada sholat, yaitu ular dan kalajengking, dikeluarkan oleh imam yang 4 dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Nah, kesimpulannya dianjurkan membunuh apa tadi? Ular dan kalajengking dalam sholat. Di sini pukulnya berapa kali coba? Sampai mati. Oh, berarti lagi sholat terus buak gitu. Bunuh. Di sini nanti pilihannya kalau disebutkan di sini memang nas hadis itu tidak kaitkan dengan berapa kali pukulan. Namun yang jelas jangan sampai buat sholat batal. Kalau dia pukul diserang gitu, tangannya main, kakinya injak-injak lagi. Orang kan dari jauh nih, oh bapak iki ora sholat kuwi. Apa ora sholat? Wah itu main dengan kalajengking kok di situ. Ya kan? Berarti diberi catatan lagi, membunuhnya selama tidak banyak gerak.
Sekarang dia lihat kalau jengking dari jauh, ini orang lagi tidur, seiki lagi sholat sini. Dia lihat di sana itu kalau jengking datang, mau hampiri itu tadi, atau ular datang mau hampiri yang tidur. Kita lagi yang sholat. Terus bagaimana coba? Sholatnya lanjut? Biar aja dia digigit, aku sholat kok. Ayo gimana? Ini kita lagi sholat, lihat sana itu. Ya Allah, itu ular tuh mau dekati dia. Nah, berarti sholatnya dibatalkan. Nah, faedah berikutnya, sholat boleh dibatalkan ketika menimbang ada maslahat besar, yaitu keselamatan diri atau manusia. Seperti melihat ada orang yang akan digigit ular, seperti melihat ada orang yang akan digigit ular, lalu ia menolongnya dengan membatalkan apa? Sholat. Sekarang pertanyaannya sama dengan itu. Kalau lagi dalam keadaan gempa, lagi sholat ngisa, terus gempa, wah ini sudah runtuh gitu. Pak Imam lagi mimpin sholat, boleh batalkan atau tidak? Boleh. Boleh batalkan atau tidak? Boleh. Boleh. Alasannya tadi kan, maslahatnya lebih besar. Situ ada dua maslahat. Yang pertama maslahatnya apa? Lanjut sholat, sholatnya orang batal. Maslahat yang kedua apa? Ini loh selamat dari gempa loh, reruntuhan. Mana yang dipilih kalau gitu? Menyelamatkan nyawa itu lebih penting. Maslahat besar itu menyelamatkan nyawa dari reruntuhan gempa tadi. Berarti keluar enggak batalkan sholat? Keluar. Terus sholatnya kapan? Yuk nanti. Bisa dia tunda dulu sholatnya. Kalau imamnya lanjut, ya biarin imam. Kepiye meneh coba? Ya, kalau enggak panggil imam tuh, tarik imam itu keluar juga bareng juga. Biarin dia mau dalam gerakan gini-gini, tarik aja keluar. Imamnya ngehel tenan, ini mau nyawa ini, masalah nyawa. Nyawa lebih penting ya dibandingkan tadi lanjut sholat. Dia cuma dapat sholatnya selesai kan, namun nyawa itu lebih penting. Menyelamatkan kayak gitu. Nah, sudah sampai di pembahasan tadi tentang syarat-syarat sah sholat dan hal-hal yang membatalkan sudah disinggung juga di dalam hadis tadi. Monggo jika ada pertanyaan. Keselamatan dan juga kegantulan. Apabila saya sholat bersama membawa sesuatu, ataupun sholat sendiri ataupun bersama, mungkin membawa sesuatu, kemudian sesuatu saya taruh di depan ataupun di samping. Kemudian ada seseorang, misalkan Pak Sudar datang, namun cuma modus sholatnya itu tidak khusyuk, namun akan mengambil barang itu. Kemudian barang itu langsung saya posisi sholat, saya menggerakkan tangan untuk mempertahankan. Tidak batal, gerakannya masih sedikit dan butuh. Ya, dicekel tangannya gini, pegang gitu terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi wabarakatuh. dalam sholat ini tadi dikatakan kalau ada orang yang salah kita jawab dengan kata subhanallah Allahu akbar. Kalau menjawabnya pas membaca Al-Fatihah mungkin dari sampai ihdinas siratal mustaqim dikeraskan itu bagaimana dengan subhanallah, boleh atau tidak? Atau pas surat Al-Ikhlas misalnya. Kalau mengganggu bacaan, mendingan bacaan suratnya yang dikeraskan. Ya. Yang kedua gini kami nonton televisi itu kan
ada Nabi waktu hijrah dari Mekah ke Madinah itu disambut dengan sholawatan. Ora bener. Itu disambut dengan sholawatan sampai sekarang ini kan masih berkembang gitu loh. Iya, ora bener, sejarahnya nggak paham, itu dibuat-buat. Selawatan pakai selawat badar gitu, mboten. Nggak ada tuntunan. Sejarahnya mesti dibuktikan, nggak asal-asal ini saja ngaku-ngaku gitu, nggak bener. Terus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menghadapi yang baru viral, Ustaz, bagaimana tanggapan Pak Ustaz tentang reuni 212 di Monas? Ora ono tanggapan. Nyantai wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kami mengenai penganiayaan binatang. Tadi dibicarakan mengenai hal kita dalam waktu sholat. Diteruskan semuanya sudah mengetahui, tetapi di luar kita sholat atau di luar kita beribadah masjid, binatang apa saja yang boleh dikatakan dibunuh di luar sholat, karena di sini kebanyakan orang masih mungkin itu ada suatu rasa itu kasihan begitulah. Di antara binatang-binatang yang harus kita musnahkan atau kita bunuh. Terima kasih. Berarti kalau jengking dan ular tadi boleh dibunuh dalam sholat, di luar sholat gimana kalau gitu? Lebih boleh lagi. Ini aja lagi dalam sholat itu boleh dibunuh. Contoh lagi binatang-binatang fasik seperti apa yang di atas merayap, cicak tadi. Terus apa lagi? Tikus, ular. Itu binatang fasik. Ya, binatang fasik itu diperintahkan untuk dibunuh. Cicak itu kenapa diperintahkan untuk dibunuh? Dia dulu meniup-niup apinya Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim itu akan dibakar tambah besar. Maka disebut hewan fasik. Ular, tikus sama. Kalau jengking juga seperti disebut dalam hadis ini. Terus gerakan tambahan dalam sholat. Iya, imam batal sholatnya terus kita maju menggantikan imam. Betul. Itu berarti kalau banyak dalam keadaan butuh karena ingin gantikan imam. Misalnya dia 4 langkah ke depan. Tidak, itu kan dia pakai mazhab Syafi'i yang tadi syaratkan 3. Syarat 3 tidak ada dalilnya. Terbantah. Karena tadi Umamah itu digendong itu bukan 3 kali gerakan, itu lebih itu. Mau turun diletakkan, mau bangkit lagi, berdiri digendong lagi, itu baru rakaat. Coba kalau 4 rakaat, 8 kali. Ya, 3 tadi terbantahkan dengan hadis Umamah tadi. Baik, ada lagi. Untuk gerakan sholat karena sering dilaksanakan sholat di luar masjid atau di tegal itu kebanyakan ada hewan. Kemudian yang saya tanyakan, hewan itu dengan waktu sholat, tengah-tengah sholat itu muncullah hewan seperti koceng atau papang itu yang kemungkinan dibunuh 1 kali gerakan tidak mati. Ambil sandal terus itu bisa. Ya, maksud saya mengambil waktu sholat itu kan belum memegang benda, kemudian geser untuk mengambil benda untuk memukul itu. Yang penting gerakannya tidak banyak dalam keadaan butuh boleh. Lebih baik membatalkan. Bisa juga lebih baik batalkan. Kalau butuh gerakan, itunya di sana, sendalnya jauh gitu. Ya Raisa ini ya, batalkan terus ambil itu. Terus bunuh tadi binatang, terus lanjut lagi sholat dengan gerakan yang dari awal. Ada lagi, G Pak. Saya agak kesiangan, tapi karena 2006. karena ya coba itu saya lari, berat saya tidak saya lanjutkan sampai saya lupa dan mata lagi itu gimana punya maju. Ya sudah terlanjur kan? Ya. Berarti
sholatnya dibatalkan saja, terus nanti dilanjutkan lagi setelah merasa aman baru lanjutkan sholat subuh tadi. Ya, Pak. Saya melihat sholat itu ketika berdiri dari sujud, dari rakaat 1 ke rakaat 2 itu sambil membenahi. Makro, boten batal. Tidak batal. Kemudian bagi yang melihat itu dengan diberinya perasaan yang melihat itu batin itu bagaimana? Melihat apa? Dia itu kan juga sama itu gerakannya kok seperti itu. Padahal dia juga di dalam sholat. Yang batin tadi gak khusyuk juga berarti dia. Yang jelas tidak batal. Yang lainnya mesti pahami ini gerakannya nggak banyak. Dan satu lagi mengenai anak yang boleh ke masjid tadi. Tempat saya terus terang masih sering terjadi anak-anak yang sebetulnya itu sudah balik dan sudah mempunyai pengaturan berjalan. Sepertinya anak yang sudah SMP itu kan sudah. Tapi ternyata dia dalam masjid itu masih sering ngerasain. Itu bagaimana sebaiknya? Oh, bar sholat dicewer berarti. Karena gini, kalau mau di Keras. secara kasar saja, itu bahkan ada kesalahpahaman antara anak yang dengan orang tua yang di rumah. Waduh, saya masyarakat mesin kasar. Berarti bapaknya nggak ikut. Nah, itulah bapaknya yang salah. Kalau saya jewer bapaknya berarti. Iya. Sudah jam 6, saya ada ini lagi. Nanti bisa tanya di lain waktu dan kita cukupkan. Insya Allah kita lanjut lagi pada pertemuan berikutnya. Untuk minggu depan kosong dulu 1 kali ya. Nanti akan diberitahu lagi dan diingatkan para takmir mohon bisa menghimpun data untuk anak-anak yang mau ikut sunatan. Bisa memasukkan datanya lewat Pak Abdurrahman. Untuk sunatan tadi berakhir pendaftaran tanggal 20 Desember bulan ini. Ya, monggo bisa dipercepat untuk pengumpulan data tadi. Sekitar sudah berapa? 60? 78 yang sudah daftar. Ya, itu saja. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Jangan lupa setelah ini salat Isya kali rakaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.